Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, hari ini saya punya video yang sangat menarik untuk kalian semua karena saya pengen membahas salah satu topik yang sering banget diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir, yaitu adalah perbincangan seputaran apakah sebenarnya kita sudah ketemu dengan bottom bear market kali ini, ataukah sebenarnya kita masih akan membuat lower low baru sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom bear market cycle kali ini. Nah, di video hari ini saya pengen kasih dulu clue kenapa bisa saja kita sudah menemukan bottom bear market kali ini dan harusnya kita sudah berada di pertengahan bull cycle yang baru. Kalau itu menarik untuk kalian, stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 1,06%. Nah, Bitcoin sendiri dan top 10 rata-rata juga dalam keadaan merah, yang hijau cuma 2, XRP dan juga Solana. Top performernya XRP dengan kenaikan 4% di 0,5 dolar. Sisanya itu merah, walaupun ya penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chart, guys. Karena clue yang saya pengen bagikan itu semuanya ada di chart. Nah, pertama kita mulai dari yang paling simple terlebih dahulu, yaitu adalah salah satu indikator yang sebelumnya katanya selalu mampu memprediksi gitu ya, bottom bear market dari sebuah cycle, yaitu adalah 200 week moving average gitu. Ya, sebelum-sebelumnya itu sebenarnya selalu mampu dipertahankan teman-teman, tidak pernah di breakdown sama sekali. Dan 200 week moving average selalu menjadi pertanda dari bottom bear market sebuah cycle. Pertama kali di sini. Oke. Yang kedua ada di sini. Kemudian juga di sini. Dan yang terakhir kali, sebenarnya kita sempat nge-retest itu di sekitaran area 22.500. Dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah sebenarnya kita mampu breakdown di bawah area 200 week moving average. Tetapi berita baiknya adalah kita sekarang sudah mampu kembali reclaim di atas 200 week moving average. Oke, di atas 200 week moving average, dan kita terkonsolidasi di atas area tersebut, which is bagi saya adalah sebuah berita yang sangat positif. Karena berarti kali ini kita sepertinya kembali nge-respect 200 week moving average sebagai support, bukan lagi resistance. Oke, jadi itu adalah clue simple yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari beberapa cycle sebelumnya, maka setiap kali ketika kita ketemu dengan top dari sebuah bull market dan kemudian masuk ke bear market dan menemukan bottom bear market, itu biasanya harus melalui dua wave besar. Oops, sorry. Ini dihapus dulu sebentar. Oke, ini dihapus. Ya. Oke, teman-teman. Setiap kali kita ketemu dengan top bull market, kita selalu akan mendapatkan dua wave yang cukup besar sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom bear market. Ini di cycle 2014, kalau kalian geser lagi di cycle berikutnya, hal yang serupa juga terjadi, di mana kita juga membuat dua wave yang cukup besar sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom bear market. Dan untuk cycle kali ini, kita juga bisa argue bahwa kita juga sudah mendapatkan dua wave yang cukup besar di sini. Oke. Dari segi waktunya juga, kita juga tahu bahwa biasanya dari top bull market ke bottom bear market itu biasanya memerlukan kurang lebih 1 tahun. Coba kita cek. Dari top bull market hingga ke bottom, anggap saja kita di sini, itu kurang lebih 59 bars. Atau anggap saja setahun lewat 1 atau 2 bulan. Cycle berikutnya, what happened? Kita juga mendapatkan hal yang serupa. Bottom bear marketnya kita anggap kurang lebih di sini. Persis 52 bars atau persis tahun. Kita ketemu dengan bottom bear market. Nah, untuk cycle kali ini, apakah kita sudah melewati setahun? Harusnya sudah melebihi, guys. Karena kalau misalnya cuma setahun, itu berarti nyampe di sini. Oke, dan juga itu persis berada di bottom di 15.500-an. Jadi kita bisa argue gitu ya, bahwa ini bisa jadi pengulangan juga dari beberapa cycle sebelumnya. Jadi itu adalah clue ketiga, guys. Yang kedua kan tadi kita melihat ada dua wave besar. Clue ketiga dari segi periodenya. Itu biasanya kita memang setahunan
itu dari top bull market menuju ke bottom, sebelum pada akhirnya kita sideways selama berbulan-bulan, dan kemudian start building bull cycle yang baru. Dan yang kemudian adalah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap kali kita itu mendapatkan bottom bear market dan membuat rally pertama ke atas, rally pertama ke atas, itu memang biasanya kita ikuti dengan fase konsolidasi yang cukup lama sebelum pada akhirnya kita akan mampu breakout di area yang lebih tinggi lagi. Dan teman-teman, bagi saya harusnya kita berpotensi berada di area ini. Kalau misalnya kita cek di sini, berapa lama kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mampu untuk breakout? Kurang lebih 29 bar weekly. Atau kita anggap kurang lebih setengah tahunan. Kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mampu breakout. Jadi ini kita anggap sebagai bottom bear market. Kemudian ini adalah rally pertamanya, diikuti konsolidasi, dan kemudian kita breakout ke area yang lebih tinggi. Cycle berikutnya, kita mendapatkan bottom bear market, kemudian ini adalah rally pertama, diikuti konsolidasi di sini. Yang di sini jauh lebih singkat. Itu cuma kurang lebih anggap 4-5 minggu. Tapi jangan kalian lupa juga bahwa kita juga sempat mendapatkan Black Swan event yang bisa kita kategorikan juga sebagai kapitulasi, teman-teman. Di sini, ketika COVID-19 baru hadir gitu. Dan kita ketemu bottomnya di sini. Ketika kita mendapatkan rally pertama, kemudian konsolidasi di sini, kalian bisa lihat ini juga cukup lama memakan waktunya. Kurang lebih 12 bar, atau 3 bulan berturut-turut kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mampu break lebih tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang sekarang, bagi saya itu juga kita berada di fase yang sama. Artinya, kita sudah ketemu dengan bottom bear market, kita kemudian mendapatkan rally yang pertama, dan kemudian kita sedang berada dalam tahap konsolidasi. Nah, kita cek tahap konsolidasinya sekarang sudah berapa lama terjadi, teman-teman. Kalau kita anggap ini sebagai top, lokal topnya, sampai sekarang konsolidasinya itu sudah memakan waktu kurang lebih 8 minggu atau 2 bulanan. Nah, semakin lama konsolidasinya sebenarnya bagi saya itu sehat-sehat saja, teman-teman. Karena ini bukan pertama kali terjadi. Kalian bisa lihat di sini, kita kurang lebih hampir 3 bulan terkonsolidasi, bahkan kita bisa saja setengah tahun menyerupai hal yang sama dengan yang terjadi di sini, itu terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita akan mampu breakout ke atas. Jadi itu adalah beberapa clue gitu ya yang dikasih oleh market ke kita yang pengen menunjukkan bahwa ada loh probability atau probabilitas bahwa kita sudah menemukan bottom bear market kali ini dan kita sudah membentuk bull cycle yang baru dan kita baru di awal bull cycle tersebut. Tapi tentunya ini pasti akan memicu pro dan kontra, saya tahu gitu ya. Pasti ada sebagian orang yang merasa, kok nggak mungkin, kita pasti masih akan membuat lower low baru dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya di sini hanya memberikan fakta-fakta yang ada, teman-teman. Kalian boleh beropini secara pribadi, tidak ada masalah. Kalian tidak setuju juga tidak ada masalah. Karena yang saya sajikan di sini hanya beberapa kesamaan dan clue yang diberikan oleh market ke kita, yang tidak bisa dibantah karena memang ada buktinya di sini, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih ragu gitu ya bahwa kita sudah ketemu dengan bottom bear market, ya tidak ada masalah juga bagi saya. Dan yang selalu pengen saya pesan hanya satu saja. Ya walaupun kita memang dikasih clue bahwa kita bisa aja sudah ketemu dengan bottom bear market, tetapi itu bukan berarti kita jadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk all in gitu, teman-teman. Sekali lagi, kuncinya hanya satu. Teman-teman harus men-setting portofolio kalian sedemikian rupa supaya kalian akan mampu menghandle segala senario yang bisa saja terjadi. Karena in the end of the day, tidak ada yang tahu, semuanya bisa melakukan analisa, semuanya bisa melakukan prediksi, tapi nanti market yang akan memutuskan. Tapi berdasarkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, rupanya clue-nya cukup banyak, teman-teman, yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah menemukan bottom bear market dan kita sedang berada di fase di mana kita baru membentuk bull cycle yang baru dan kita sedang berada di tahap konsolidasi. Seperti yang kita lihat juga beberapa kali sebelumnya. Nah, kalau memang benar teman-teman kita sedang berada di tahap seperti ini, maka kuncinya hanya satu, teman-teman. Kalian harus bersabar.
Oke, karena kita bisa aja masih terkonsolidasi selama cukup lama di sekitaran area di sini, bisa saja masih sampai berbulan-bulan sebelum pada akhirnya kita akan breakout ke arah atas. Tapi so far so good, teman-teman, di weekly chart dari segi price action juga saya merasa ini terlihat cukup positif karena yang kita lihat di sini cenderung adalah potentially bull flag di weekly. Sehingga kalau misalnya kita mampu break di atas area ini dan closing weekly candle di atas area tersebut, bagi saya harusnya itu menunjukkan bahwa Bitcoin sudah siap untuk kembali membuat high baru, minimal ke sekitaran area 34 sampai 36 ribu, atau bahkan kita bisa menuju ke sekitaran area 40-an ribu dolar. Karena kita sudah mengalami konsolidasi yang cukup lama, teman-teman. Sehingga market sudah diberikan waktu yang cukup gitu untuk beristirahat. Dan ketika kita sudah melakukan breakout dan pengen membuat high yang baru, biasanya pergerakannya bakalan sustain ke atas. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kita akan langsung mendapatkan hal seperti ini, tetapi at least kita akan mendapatkan harga yang lebih tinggi, maybe di sekitaran area 34-36 atau bahkan di sekitaran 40 ribu dolar. Oke, jadi so far so good untuk weekly chart gitu ya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke time frame yang lebih kecil. Jadi itu ada beberapa clue teman-teman yang ditunjukkan oleh market yang bisa saja menunjukkan bahwa kita sudah menemukan bottom bear market kali ini dan kita sedang berada di fase di mana kita baru berada di awal bull cycle. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman di 4-hour chart. Sebenarnya bagi saya di 4-hour chart sekarang tidak ada sesuatu yang bisa saya manfaatkan. Belum ada setup baru lagi yang menurut saya worth it untuk diambil gitu ya, karena untuk sekarang sepertinya juga trendline di sini tidak terlalu di respect lagi. Oke. Maka saya pengen lihat lagi clue berikutnya yang bakalan dikasih oleh market. Untuk sementara teman-teman, satu-satunya setup yang kepikiran oleh saya kalau misalnya terjadi adalah kalau misalnya kita mendapatkan closing di bawah area trendline di sini dan kemudian consolidate. Ini adalah peluang untuk kembali melakukan short dan menargetkan ke sekitaran area 25.800-an. Oke, kalau ini kita jebol, maka ini bisa saja berarti kita sudah akan ketemu lagi ke sekitaran area 23.800. Kali ini kemungkinan saya tidak akan expect lagi bahwa dia akan membuat fake out dari sini, oke? Dan kalau kita kembali ke area di sini, menurut saya chance cukup besar bahwa kita kali ini akan break di bawah area tersebut. Dan senario ini sebenarnya juga udah kita pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya teman-teman, bahwa yang pertama kita sempat bahas untuk midterm sebenarnya masih ada chance bahwa kita membuat wave ketiga dari sini. Dan senario spesifik yang kemarin kita juga sempat bahas adalah bahwa yang saya tunggu sebenarnya adalah senario di mana kita membuat ada fake out ke sini dan saya bakalan buy, dan saya bakalan berhati-hati ketika kita sudah breakout di atas area ini. Kalau teman-teman masih ingat yang kita pernah bahas beberapa hari yang lalu, bahwa sebenarnya saya memang juga expect bahwa Bitcoin itu bakalan break di atas area di sini. Dan kalau ini sampai terjadi, kalian harus hati-hati. Karena ini bisa saja hanya untuk menjemput liquidity, dan kemudian kita bakalan kembali dibanting ke bawah. Oke, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat, contohnya udah saya berikan kemarin ya. Ini saya harus cari lagi di sebelah mana. Tapi pada intinya sekali lagi teman-teman, nah seperti ini contohnya. Kita breakout hanya untuk membuat fake out dan kemudian kembali drop. Oke, jadi itu sekilas adalah yang saya expect dan kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Dan sepertinya senario tersebut so far mempunyai probability cukup tinggi untuk terjadi gitu ya. Kita melihat Bitcoin sepertinya struggling untuk mampu breakout di atas area trendline di sini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat di time frame yang kecil gitu ya, kita ya masih mendapatkan koreksi yang wajar lah dari rally yang kita lihat di sini. Selama kita masih mampu maintain di atas area trendline di sini, ya bagi saya masih fine-fine saja koreksinya, oke? Nah, kita masih bisa aja kembali nge-retest ke sekitaran area trendline di sini. In the end of the day, saya tidak akan manfaatkan setup ini terlebih dahulu untuk long, oke? Untuk long sekarang saya hanya pengen beberapa skenario ini. Pertama, saya pengen melihat breakout di atas area trendline di sini. Ini saya akan manfaatkan untuk long. Atau yang kedua, kita akan kembali ke area trendline di sini dan saya akan manfaatkan juga untuk peluang untuk long. Tapi di pertengahan seperti ini, saya mungkin akan prefer untuk stay away from the market terlebih dahulu, terutama untuk yang long. Kalau yang short, ada dua senario. Pertama, kita tunggu dia close di bawah area ini, consolidate, ini saya manfaatkan untuk short. Atau yang kedua, di time frame yang lebih kecil lagi, ini mungkin cenderung hanya untuk scalping, bahwa kita kembali merangkak naik ke atas, tetapi dalam manner yang korektif, teman-teman. Tidak impulsif seperti ini,
tapi cenderung korektif. Korektif modelnya seperti apa? Modelnya, contohnya nih, teman-teman. Modelnya seperti ini. Oke, modelnya seperti ini. Nah, kalau itu yang kita lihat, dan kemudian kita breakdown di bawah trend tersebut, ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk scalping short. Jadi itu adalah beberapa senario yang kepikiran di saya untuk sekarang. Tergantung nanti market kasihnya yang mana. Sekali lagi, kita jangan mencoba untuk mendahului market. Biarkan market kasih kita clue berikutnya tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Baru nanti kita bakalan manfaatkan setup yang ada. So, saya rasa jelas ya penjelasannya untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.